Siva Diva Aprilia Putri dengan NIM 24010400131. Nama saya Bapak Supri Yatno dari Anjungan Istimewa Yogyakarta, bagian dari Badan Penghubung Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di Jakarta. Boleh langsung dijelaskan sedikit terkait perencanaan ini? Ya, jadi kita ini ada di ruangan Dalem Ageng. Salah satunya di Dalem Ageng itu ada ini upacara pondongan. Jadi gaya Yogyakartaan, upacara pondongan itu apabila si mempelai wanitanya derajatnya, kastanya lebih tinggi dari si pengantin prianya, mempelai wanitanya. Seperti yang bisa kita lihat, sesuai dari penjelasan Bapak, pernikahan adat Jogja adalah upacara yang kaya makna filosofis, dimulai dari persiapan seperti tarup, nyantri, siraman, hingga malam midodareni atau malam bidadari, dilanjutkan dengan ijab kabul sebagai inti. Kenapa namain pondongan itu? Jadi kastanya lebih tinggi si wanitanya daripada si prianya. Jadi di pondong, dibopong. Sesuai yang ada di video, di sebelah kanan ada si pengantin pria, di sebelah kiri ada paman dari pihak pengantin pria. Mereka akan membopong bersama pengantin wanitanya, karena dianggap wanitanya itu memiliki derajat yang lebih tinggi atau faktor sosial yang lebih tinggi dibanding pihak laki-laki. Dibopong, ini pengantin prianya, ini pamannya, menuju ke pelaminan. Sebelum acara pondongan itu si pengantin prianya membersihkan kakinya di kain untuk menghilangkan, ininya filosofinya itu menghilangkan hal-hal yang negatif. Baru dibopong, dipondong ke pelaminan. Jadi di sini pengantin menggunakan baju yang senada, mulai dari gaunnya, mulai dari selendang, aksesoris rambut, aksesoris kepala, penutup kepala, bahkan sampai ke sepatunya. Jadi itu ada namanya biasanya itu sendiri yang itu pas sampai ini. Biasanya kayaknya ini semuanya itu namanya pesagem, cuma masing-masing ada bedanya, ada namanya. Kain dodot, timang, bisa pakai kemben gitu. Cuma keseluruhan dari ini pesagem. Lalu ada panggi atau pertemuan pengantin dengan berbagai simbol seperti ngidak, endok, bobot timbang, kacar kecur, dan diakhiri dengan sungkeman. Semuanya melambangkan perjalanan suci menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Zamzami. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendopo rumah joglo. Pendopo Agung Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk rumah joglo, di mana dalam arsitektur tradisional lebih dikenal dengan joglo sinom. Dengan ciri bangunan ini mempunyai tiang sebanyak 36 buah dan biasanya lantai di tengah dibuat lebih tinggi daripada bagian pinggirnya. Dari 36 tiang penyangga tersebut, 4 diantaranya adalah tiang utama yang disebutnya Soko Guru. Di sini terdapat ornamen probo atas, wajikan, dan probo bawah. Pada rumah adat berbentuk joglo, di atas tiang utama atau Soko Guru terdapat balok kayu yang ditumpuk-tumpuk dan saling menumpang. Dengan ornamen yang indah disebutnya tumpang sari. Pada tumpang sari ini terdapat ornamen yang bermacam-macam, yaitu daun, gurdo, bunga, buah, dan sulur-suluran yang sedang bersemi, yang semua ini menggambarkan keindahan surgawi, kehidupan abadi, di mana semua orang ingin mencapai ke sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Latifah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan budaya di daerah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan senjata tajam daerah Yogyakarta. Selanjutnya di sini ada senjata tajam dari daerah Yogyakarta yaitu keris. Keris dapur brojol terlihat dari bilahnya yang lurus, polos, tanpa luk, sederhana, dan tidak banyak ricikan. Dapur ini paling umum ditemukan di lingkungan Keraton Yogyakarta dan sering digunakan sebagai keris pakem keraton. Selanjutnya keris dapur tilam upi. Ciri visualnya adalah bilah lurus yang raping dan profesional dengan kesan halus. Dalam tradisi Yogyakarta, dapur ini melambangkan ketenteraman dan keharmonisan. Terus selanjutnya ada keris dapur kebon lajer. Masih lurus tetapi bilah tampak lebih tebal dan tegas, memberi kesan kuat. Keris jenis ini biasanya dikaitkan dengan keteguhan dan kewibawaan. Selanjutnya ada keris wedung. Keris wedung diperkirakan mulai dibuat dan digunakan sejak era Kesultanan Mataram Islam sekitar abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Keris ini berkembang pesat sebagai keris fungsional dan simbol jabatan, terutama bagi prajurit, pengawal, dan abdi dalam. Di lingkungan Keraton Jogja, wedung terus dibuat dan diwariskan hingga abad ke-18 hingga 19, terutama setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta 1755. Selanjutnya, keris jalak tilamsan. Keris jalak tilamsan diperkirakan sudah dikenal sejak akhir Majapahit hingga awal Mataram Islam, sekitar abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Dapur ini kemungkinan dipertahankan dan disempurnakan dalam tradisi keraton Jawa, termasuk Yogyakarta, sebagai keris simbol kepemimpinan, kewibawaan, dan etika penguasa. Lalu selanjutnya di sini ada keris pemberian hibah Bapak Prof. Dr. RM. Sentano Kratonegoro, merupakan keris koleksi pribadi yang diserahkan sebagai bentuk pelestarian budaya dan warisan adiluhur Jawa. Keris hibah seperti ini umumnya berasal dari koleksi keluarga atau koleksi ilmiah yang dikumpulkan melalui proses panjang, baik dari warisan turun-menurun maupun hasil kajian budaya. Keris Yogyakarta tidak hanya dipandang sebagai senjata tajam, tetapi sebagai pusaka budaya yang mengandung nilai moral, spiritual, dan sosial. Dalam tradisi Jawa, terutama lingkungan keraton Yogyakarta, keris menjadi simbol jati diri manusia yang menekankan keseimbangan antara kehidupan lahir dan batin. Bentuk keris mengandung makna filosofi yang mendalam. Keris lurus melambangkan kejujuran, keteguhan prinsip, dan jalan hidup yang jelas. Sedangkan keris belengkuk menggambarkan perjalanan hidup manusia yang penuh tantangan dan dinamika. Jumlah lekukan yang selalu ganjil mencerminkan harapan akan keselarasan, kesempurnaan, dan keharmonisan hidup. Secara keseluruhan, keris Yogyakarta mengajarkan kebijaksanaan, keseimbangan hidup, dan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai manusia. Oke, teman-teman semua, tadi itu adalah anggota kelompok 1. Mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya untuk kita memperkenalkan budaya dan sejarah yang ada di Yogyakarta. Let's go! Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ayasal Ciryadi ingin membuat tugas UAS mata kuliah komunikasi antar budaya yang akan memperkenalkan budaya dan sejarah yang ada di daerah Yogyakarta. Dan ini kelompok saya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian tradisional Yogyakarta. Yogyakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi. Salah satunya terlihat dari pakaian adatnya. Untuk laki-laki, pakaian adat Yogyakarta terdiri dari blangkon sebagai penutup kepala, surjan sebagai baju atasan, kain batik atau jarik yang dililitkan di bagian bawah, serta keris yang diselipkan di belakang pinggang. Setiap bagian memiliki makna.
di mana belangkon melambangkan pikiran yang terkait pada kebaikan dan keris melambangkan keberanian serta kehormatan. Sementara itu, pakaian adat perempuan Yogyakarta dikenal dengan kebaya yang anggun, dipadukan dengan kain batik bermotif halus, rambut disanggul rapi menggunakan konde, serta dilengkapi dengan perhiasan dan selendang. Busana ini melambangkan kelembutan, kesopanan, dan keindahan wanita Jawa. Baju adat Yogyakarta bukan hanya pakaian, tetapi juga cerminan nilai-nilai budaya seperti tata krama, keanggunan, dan kebijaksanaan. Melalui busana adat ini, kita diajak untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duan. Filosofi gong di Yogyakarta, yang merupakan bagian dari gamelan, melambangkan kebesaran Tuhan, penutup siklus kehidupan, penyeimbang, dan persatuan yang membawa kesadaran spiritual. Sering diartikan sebagai pengingat agar kehidupan berserah diri kepada Sang Pencipta, serta mengajak manusia untuk hidup selaras dengan alam sesama. Gong merupakan sebagian instrumen terbesar dan bersuara paling dalam, menandai awal dan akhir sebuah gending, melambangkan keagungan Tuhan Allah Maha Besar, dan menjadi media komunikasi spiritual. Fungsi gong di Yogyakarta, sama seperti gamelan Jawa lainnya, adalah sebagai penanda akhir putaran gending, penentu irama, dan pemberi kesan hikmat atau sakral, simbol nyawa. Gamelan yang membawa ketenangan dan keseimbangan, serta mengiringi upacara adat, tari, dan pertunjukan keraton untuk memberi nuansa megah, penyempurna harmoni, dan media komunikasi atau penghormatan. Fungsi utama gong, yang pertama ada penanda akhir dan awal. Gong menandai akhir dari satu putaran atau gongan dalam gending dan memberikan jeda atau awal yang baru, menjaga struktur lagu tetap harmonis. Yang kedua ada penyempurna harmoni. Suara gong yang dalam dan menggema menyatukan seluruh bunyi gamelan, menciptakan kesan megah dan menegangkan. Yang ketiga ada simbol spiritual, dianggap sebagai tetuai atau nyawa. Dalam ansambel gamelan melambangkan keseimbangan dan ketentraman, seperti figur tetuai adat Jawa, pengiring pertunjukan, mengiringi tarian-tarian klasik, upacara keraton, dan pertunjukan seni lainnya, memberikan atmosfer sakral dan dramatis. Yang terakhir ada media komunikasi dan upacara, digunakan untuk menandai momen penting seperti upacara adat, pernikahan, atau sebagai alat komunikasi di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wibi Saputra. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat musik yang ada di Yogyakarta. Di video ini, kita menampilkan seperangkat alat musik gamelan, khususnya instrumen saron yang sedang dimainkan. Saron adalah alat musik perkusi dalam ansambel gamelan Jawa, Bali, dan Sunda. Instrumen ini terdiri dari bila-bila logam yang diletakkan di atas wadah kayu berongga dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan palu kayu, yaitu yang disebut tabuh. Saron memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan damung. Instrumen gamelan sejenis dan menghasilkan nada satu oktav lebih tinggi. Alat musik ini merupakan bagian dari keluarga balungan dalam gamelan yang memainkan melodi pokok atau kerangka lagu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan terkait Jawa Tengah Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.